Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du. Monggo Pak Budi baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha wa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha yasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Kalladzina min qablikum kanu asadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'alladzina min qablikum bi khalaqihim wa huttum kalladzi khadu ulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Sudah. 72. Alam yatihim nabahul ladzina min qablihim qaumun nuhin wa 'adin wa samud wa qaumi ibrahim wa ashabi madyana wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Baik. Dah. Pak Manto. Hasutan-hasutan orang-orang munafik dan ancaman Allah terhadap mereka. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Sebagian mereka adalah dari sebagian yang lain, sama saja. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang makruf, dan mereka menggenggam tangan mereka kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik ialah orang-orang yang fasik. Baik. Masih berbicara tentang orang munafik, ya. Tolong menjadi catatan bagi kita bahwa ciri orang munafik ini banyak kan kemarin. Kalau kita sekarang ini mungkin sejak 40-an, 45, 46, 47 ayat segitu sampai 67 masih berbicara tentang orang munafik. Artinya apa? Allah memberikan informasi semakin detail, artinya semakin waspada harusnya kita ya. Orang munafik seperti apa? Sehingga bukan menjadikan kita mudah untuk menuduh orang lain,
tapi menjadi kita lebih waspada terhadap diri sendiri. Ayat 47. Munafik laki-laki dan munafik perempuan. Ini kan? Sama saja. Sebagian yang lain adalah sama. Mereka sama saja. Artinya perilakunya ya seperti itu, karena munafik tidak mengikat pada gender, tidak mengikat pada laki-laki perempuan, tapi memang sifat yang jelek yang bisa menempel di mana saja. Ya. Mereka ini kebalikannya, kemudian dilanjutkan, mereka menyuruh berbuat ingkar dan melarang berbuat ma'ruf. Ingkar dan ma'ruf. Ingkar ini apa ini? Iya, harus tahu dulu. Kenapa kok harus tahu dulu definisinya ini sehingga kita bisa mengidentifikasi sedikit terkait dengan perbuatannya. Kan kemarin kita belajar orang munafik seperti ini, orang semakin kita ini sekarang mungkin ini di penghujung ayat terkait dengan orang-orang munafik. Allah memberikan informasi, ini loh waspada bahwa orang munafik itu sama saja laki-laki perempuan. Perilakunya adalah menyuruh berbuat ingkar, melarang berbuat ma'ruf. Ingkar itu apa? Pak Manto di situ ada Pak Manto. Ingkar. Ya. Apa? Mengingkari orang yang Orangnya? memuja berhala, berarti ingkar akan kesesatan Tuhan. Contoh itu. Ingkarnya sendiri apa? Menolak kebenaran. Ingkar itu menuju kepada kekufuran. Menolak kebenaran. Ingkar ini membuat orang menjadi kufur. Kafir. Menolak kebenaran. Ini. Nah sekarang definisi ingkar sendiri apa? Jadi kah? Nah, dari Arafah dan Nakara. Ini tambahan ini. Pak Manto harus bahas ini. Kan? Tambahan nih, Nakara sama Arif. Arafah, terus? Arafah itu dikenal. Dikenal. Oh, dikenal, terus? Terus? Ingkar nakaro kebalikannya, tidak dikenal. Jadi maknanya tuh dikenal secara fitrahnya. Secara syariat. Kalau nakaro tidak dikenal secara fitrahnya. Jadi dikenal itu sesuatu yang baik. Kalau nggak dikenal itu sesuatu yang berarti terkait dengan perilaku orang munafik ini. Jadi orang yang ingkar, ciri-cirinya dia menyuruh berbuat ingkar, melarang berbuat ma'ruf. Berarti menyuruh perbuatan yang atau tercela, buruk, yang tidak diketahui kan? Yang tidak dikenal secara fitrahnya. Nah, berarti ini artinya menyuruh perbuatan-perbuatan yang tidak ada dalam aturan. Kebalikannya, melarang perbuatan yang ada dalam aturan. Aturan kembali lagi Al-Quran dan Sunnah. Ini tambahannya. Ingkar ini adalah perintah. Ini adalah tempat makannya pemain zaman ini. Mem orang nih, ya kan, mem orang ini. Walaupun kelihatannya perbuatannya itu baik, kelihatannya, benar kelihatannya perbuatan itu baik. Seperti terakhir saya mengidentifikasi, sekarang kehidupan kita sudah tidak terlepas dari kehidupan dunia maya. Etnografi kalau biasanya, netnografi kalau bahasa akademisnya. Ya kan, semua perilaku di dunia nyata dengan dunia maya itu berubah. Si A yang pendiam di dunia maya menjadi luar biasa.
Si B yang luar biasa, tapi di dunia maya dia menjadi pendiam. Salah satunya itu. Yang di dunia nyata bisa dengan iklan atau dengan apapun, dengan sesuatu dia bisa membeli, tapi di dunia maya perilakunya tidak hanya iklan, dia ingin membeli. Ya kan? Seperti itu kalau teori marketingnya, ya kan? Nah, sekarang sama juga. Di dalam dunia maya, ya kan, ada orang-orang yang sengaja memberitakan hal-hal yang tidak diketahui kebenarannya. Karena di dunia maya, variabel utama adalah viewer atau subscribe atau apa? Apa? Like. Nah, like. Itu bukan kebenaran. Iya kan? Nah itu loh variabel. Yang viral adalah yang seperti itu, like, subscribe, dan apa tadi? Viewer. Nah, itu basicnya. Variabel yang menjadi menariknya itu bukan kebenaran, bukan salah, enggak benar. Itu tidak penting itu. Bahkan ada orang yang sengaja membuat si A ngomong apa yang tidak ada hubungannya. Dia ingin membahas tentang, misalkan ini ya, ini yang lagi ini, turunnya 200T, ya kan? Ini si A ngomong tentang BUMN misalkan, terus si B ngomong tentang haji misalkan, dipotong, digabung, untuk mengomentari ini. Jadi kan menarik tuh ini, padahal tidak ada hubungannya dengan ini. Misalkan seperti itu, ya kan? Nah seperti ini, kembali kepada kita. Sekarang kita di sini tuh dituntut di dua dunia. Oleh karena itu sangat penting untuk bermuhasabah. Kita sebenarnya membuka dunia maya itu tujuannya untuk apa? Ketika kita membuka, apa tujuannya? Iya kan? Kalau hanya tujuannya, biasanya was-wasnya itu, bisikan-bisikan setan itu berada di mengisi waktu kosong, nunggu. Daripada nunggu, buka scroll lah. Tuh. Tapi di antara scroll itu ternyata kita tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada dalam aturan ini. Nah, kembali lagi, definisinya sudah berubah juga. Apakah perilaku orang munafik ini itu nyata atau tidak nyata? Paham tidak? Di dunia nyata pendiam orangnya seperti ini. Tapi di dunia maya dia berbuat adu domba, dia berbuat seperti ini. Nah itu gimana? Ya kan? Berarti definisinya menjadi lebih luas lagi. Ya gitu ya. Nah ini ya. Jadi ini definisi ingkar dan ma'ruf. Dan ini juga menuntut. Dan ini nanti dua-duanya ini, perilaku ingkar ini akan menuju pada perbuatan kufur, menolak kebenaran. Karena apa? Di sini dia melakukan sesuatu yang tidak ada dalam aturan. Apalagi ditambah dengan semangat yang tidak mau, tidak membaca atau belajar. Klop sudah ini. Bisa Pak, kita belajarnya di YouTube. Oke. Tahu enggak kalau YouTube itu benar channelnya sih? Tahu Pak. Benar enggak menurutmu apa yang dia sampaikan? Benar, udah pakai. Kalau ternyata kita masih ragu-ragu dengan sumbernya, jangan kita pakai. Oleh karena itu kan setiap kita membaca buku misalkan, kita diperintahkan juga berdoa kan.
Apa doanya Pak Manto? Hah? Lu doa SD itu loh. Rabbis rohli sodri. Dan min lisani yafqahu qawla, itu seperti itu baca. Hal yang sepele. Tapi bisa menuntun kita, ya kan? Bisa menuntun lidah kita, pengetahuan kita agar terhindar dari hal-hal yang negatif. Kita sering lupa hal-hal yang sepele seperti itu. Ya, Manto ya. Seperti itu ya. Ini adalah perbuatan ingkar dan ma'ruf, sehingga di sini kita diinformasikan oleh Allah, ini loh perilaku orang-orang yang munafik itu seperti ini. Dia menyuruh perbuatan ingkar dan melarang perbuatan ma'ruf. Pada itu ya, terutama untuk diri sendiri. Dan mereka menggenggam tangannya, apa ini artinya ini? Dan nah itu. Iya kan? Diartikan luas apakah hanya pada harta? Diartikan enggak. Banyak. Betul, terutama terkait dengan ini apa? Terkait dengan ini. Terkait dengan orang munafik ini. Orang munafik cirinya ini. Kemudian Allah menginformasikan satu lagi, mereka menggenggam dengan tangannya. Apa maksudnya? Hah? Lah ya? Ya, menggenggam tangannya gini. Ada. Ya, tangan nih. Apa maksudnya? Ayo. Dan pikir kalau di sisi harta. Kalau terkait dengan ini kan rangkaian ini nih, orang munafik adalah orang yang seperti ini dan menggenggam tangannya. Apa artinya? Di situ apa Pak Manto? Bacakan. Coba. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan munafik, perempuan adalah sama saja dalam hal melontarkan ucapan iman dan menyembunyikan kekafiran. Mereka memerintahkan kekafiran kepada Allah dan mendurgai Rasul, melarang dan keiman dan ketaatan, menahan tangan mereka untuk berinfak di jalan Allah. Berinfak, oke. Mereka lupa kepada Allah. Tidak mengingat-ingat, maka dia pun melupakan dari rahmatnya dan tidak memberikan taufik kepada mereka menuju kebaikan. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang telah keluar dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Menggenggam tangannya artinya di sini kikir. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok kikir ya? Eman. Hubungannya apa? Loh iya kan, orang munafik ini egois, kikir. Kenapa kok sampai muncul kikir, egois, tidak mau berbagi? Terkait dengan ini, orang munafik ini. Terkait terutama dengan perilaku mereka yang seperti ini. Takut miskin. Takut miskin. Iya, maksud iya, ini enggak, maksudnya jangan kemana-mana ini. Ingkar. Logikanya seperti apa? Allah menyampaikan ini ada orang munafik, ya kan? Ciri-ciri perilakunya adalah dia suka berbuat ingkar dan melarang ma'ruf dan berbuat kikir, ya kan? Kenapa kok kikir? Hubungannya dengan ini apa? Bertolak belakang. Ya. Kikir sama ma'ruf bertolak belakang. Kan berlawanan. Ma'ruf kan baik. Kikir kan jelek. Lainnya. Iya. Kikir kan? Kikir berarti apa kan? Mementingkan diri sendiri kan? Iya kan? Dia ini pasti akan mementingkan diri sendiri. Fungsi kita sebagai khalifah itu tidak jalan akhirnya. Iya.
Fungsi kita makanya disebut orang kikir. Atau lebih luas lagi, satu lagi karena kikir, karena kekikirannya dia menjadi tidak mau membaca, tidak mau berjihad. Berjihad banyak ya. Tidak mau berjihad, tidak mau hal-hal yang tidak mereka sukai. Lebih luasnya lagi. Kikir ini atas sesuatu, atas uang kan Ya. Ingat-ingat ya, Allah memberikan contoh itu biasanya dengan materi, agar kita mudah untuk memahami. Ya kan? Kikir artinya dengan uang, ya kan? Artinya, toh ini bukan punya saya, harusnya seperti itu kan? Ya kan? Toh ini bukan punya saya, seharusnya cara pengelolaannya pun sesuai dengan yang punya. Iya dah ya Pak Manto ya, seperti Pak Manto kan? Beda pemikirannya dengan Islam. Ya kan? Ini sehingga ya sudah berikan. Dan termasuk hal-hal yang lainnya. Tubuh misalkan. Ketika diperintahkan Allah untuk melakukan kebaikan, ya lakukan kebaikan. Jangan sampai berpikir sendiri bahwa ini enggak ada. Allah perintah apa itu? Pasti baik. Ya ini ya contohnya yang termudah adalah kikir memang di situ. Menggenggam tangan kikir artinya dia menjadi kufur ini tadi kan. Menutup diri di kebenaran. Kebenarannya apa? Sesuai dengan yang Allah perintahkan, tapi dia malah menolak kebenaran. Itu yang lebih mudah dipahami. Ya, baik sampai sini. Terus lanjutkan dulu. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka juga. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Ini yang menarik. Apakah mereka tahu tentang aturan? Tahu. Makanya didefinisikan sebagai orang kafir, bukan orang jahil, bukan orang bodoh itu apa namanya? Iya ya, bahasa Arabnya apa? Majnun. Majnun kan mem dan jin ya Pak Manto ya. Majnun itu artinya orang yang kemasukan jin. Mem manusia, jinnya itu jinnun kan banyak ya kan. Ya Manto ya. Ini. Nah akhirnya apa ini? Mereka menolak kebenaran. Bagaimana kok disebut menolak kebenaran bukan jahil? Ya karena dia tahu kebenaran sehingga dia tolak kebenaran itu. Ya. Nah, disampaikan mereka itu orang-orang yang fasik. Ya, mereka tuh ngerti, tapi tidak mau dia menjalankan. Nah ini, dengan waspada kan kita. Jangan jauh-jauh terhadap diri kita sendiri aja. Ya. Nah, logikanya seperti apa? Apa berarti ukurannya kan tidak itu, ukurannya dia menolak kebenaran dirinya. Dirinya ini merasa dirinya itu rugi, dia tolak apapun itu. Apapun itu, benar. Bukankah ini kan? Jadi hitungannya dirinya untuk rugi. Dia mengukur dirinya, bukan mengukur berdasarkan yang lain. Tidak, Lah dirinya itu dirinya berdasarkan apa? Ya materi, ya macam-macam. Nah itu kan salah alat ukur kan akhirnya. Nah itu salah alat ukur. Ketika kita mengukur apa yang kita lakukan dengan kita sendiri, dengan alat ukur kita sendiri itu menjadi hal yang tadi disebutkan. Kalau kita menggunakan alat ukurnya Al-Quran dan Sunnah, ini yang menarik. Iya kan? Ini ada jalan. Ini ada space sedikit di sini. Sempit jalannya. Kemudian ada mobil berhenti di sini. Kalau dia menggunakan alat ukurnya, saya sudah minggir. Saya sudah minggir. Toh ini juga rumah saya, misalkan. Tapi di sini kesulitan.
Gimana alat ukurnya? Kembali lagi Al-Quran dan Sunnah ngajarkan apa? Ya mantap ya. Seperti itu, yang sederhana seperti itu. Atau berhenti sejenak itu. Ya. Jadi alat ukurnya, bener, alat ukurnya harus kita sesuaikan. Nah, selama alat ukur itu tidak diketahui dengan cara ini, ya kita akan tidak merasakan bahwa kita sedang melanggar. Makanya disebutkan sini. Ini kuncinya kembali lagi sama tadi. Kuncinya adalah kembali lagi membaca ini. Ternyata gimana susah. Susah di saat sekarang menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Loh ya memang sudah susah. Ada hadisnya ada Pak Manto. Bahwa zaman sekarang susah menjalankan Al-Quran, sudah ada. Islam seperti penjara. Iya kan? Pegang Al-Quran dan Sunnah seperti memegang bara api. Semua lagi. Hah? Banyaklah seperti itu. Oh iya ternyata kalau kita mau susah, iya susah. Teorinya ada susah. Kita seperti apa harusannya? Menjalankan sesuai dengan kemampuan kita. Jalankan memungkinkan ya kita lakukan, tidak memungkinkan apa terusan teorinya? Istighfar yang banyak. Kita ambil memperbaiki diri. Nah ini ya, satu ini membaca, toh membaca pun ini juga kurang. Masih ada poin lagi yaitu muhasabah. Membaca terus dan memuhasabah kita tidak akan nemu apa-apa. Ini kan? Kecuali malah kebanggaan diri sendiri, ujub itu malah. Ini kan dengan muhasabah kita flashback terus, refleksi terus ada apa ini? Ya, dengan muhasabah. Sederhana saja kalau kita mau muhasabah tentang sholat. Apa yang sudah berubah dari sholat saya mulai dulu sampai sekarang? Iya kan? Artinya kan ada perubahan. Oh ternyata dulu ini saya salah. Ternyata bacaannya apa salah. Ini kan kurang tepat, tidak sesuai sunnah atau seperti apa. Nah itu artinya muhasabah itu. Ada perubahan. Alat ukurnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Pada siapa? Pada diri sendiri. Ya, itu kan. Oleh karena juga seperti yang saya sampaikan tadi, susah juga kalau kita, Pak Manto, ini gimana ini Pak Manto salah ini. Sedangkan alat ukur Pak Manto masih segini. Pak Budi alat ukurnya sebuah panjang. Nah ini kan kadang tidak bisa disamakan. Ya kan? Oh berarti Pak Manto harus belajar. Oh ya belajar. Satu sisi kebalikan. Di ilmu yang ini Pak Budi lebih pendek alat ukurnya dari Pak Manto yang lebih panjang. Nah itulah saling melengkapi. Nah, ya. Baik ini ayat yang luar biasa, ya kan? Jangan kemana-mana, kembali pada diri kita. Apakah kita sedang menjalankan seperti ini atau enggak? Ya. Oleh karena itu, salah satu hadis juga menyampaikan kan, apa lebih banyak menangis daripada tertawa itu apa hadisnya? Ya tentang menangis dan tertawa. Sebaiknya kita lebih banyak menangis daripada tertawa. Iya kan Pak ya, seperti itu. Baik, ada yang perlu ditanyakan di sini? Iya. Disebutkan laki-laki dan perempuan. Biasanya kan perintah-perintah itu kan terhadap orang-orang laki-laki, jamaknya. Ini kan disebutkan perempuannya juga. Mereka itu punya aktivitas tersendiri dalam
Menarik itu. Sedangkan pada saat ini perilaku perempuan itu seperti apa? Saat ini Al-Quran diturunkan. Ini ayat apa ini? Madinah atau Mekah? Ayat Madinah. Ayat Madinah malahan. Di mana ayat Madinah itu struktur sosial Islam sudah bagus, ya kan? Kemungkinan wanitanya itu lebih banyak di mana? Di rumah apa di luar? Di rumah. Terus ayat ini menggambarkan pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Tidak hanya orang yang di luar saja yang banyak aktivitasnya yang terkena penyakit ini, orang yang diem di rumah itu juga ada. Khayal kalau misalkan dilihat dari dulu, ya kan? Oh, ini khayal ini misalkan seperti itu. Tapi sekarang mungkin enggak berbuat munafik dari rumah? Sangat mungkin sekali dengan berbagai macam kemudahan ini, ya kan? Ini mah. Akhirnya kan iya bener juga ayat ini. Sisi yang lain melihat. Mungkin nanti kan melihat sisi yang lain juga. Agak warisan. Ya kan? Seperti itu kan. Luar biasa. Rawan ini. Ada obrolan kalau itu. Iya. Warisan. Loh, tidak hanya obrolan saja sekarang, hanya satu kalimat atau satu kisah saja di-share di luar, itu sudah menjadi sumber yang seperti ini. Ya itulah. Makanya semakin menarik ini. Ya benar juga dilihat. Iya, ternyata aktivitas tidak hanya di luar saja. Aktivitas yang bertemu banyak orang yang terkena penyakit munafik itu. Kan penyakit munafik kan berkata dia dusta ini segala macam yang harus berinteraksi dengan orang. Tapi ternyata di sini enggak. Oh enggak, di dalam rumah juga bisa. Iya mana ya? Iya, tidak perlu face to face dengan orang seperti ini untuk berbuat kemunafikan. Ya, malah lebih mudah untuk berbuat munafik sekarang. Ya itulah. Ya nikah gitu. Ya, mungkin kalau zaman dulu tuh perempuan istri tidak menyemangati suaminya untuk jihad. Nah, pengebosi. Ya kan, gimana nih saya? Gimana Pak Manto? Istri nangis, suami ya wis lah gak gitu. Kayak Pak Manto lah, nanti gampang luluh ya. Baik itu ya. Lanjut. 68. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Ini ya, kemarin sudah disebutkan ayat 64 tentang ancamannya, sekarang juga disebut ancamannya juga. Allah mengancam orang-orang munafik, itu tidak hanya laki-laki, juga termasuk perempuan dan orang-orang kafir. Ini kan, ujungnya juga orang kafir dengan neraka jahanam. Waspada neraka jahanam ini. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azabnya. Ini berapa Allah menyebutkan berapa ancaman ini. Ya, artinya kan apa? Hal yang berat sekali. Hukuman kalau kita di dunia kan pasal ini hukumannya semakin berat, ya kan? Berarti kan semakin waspada atau kita. Berarti perilaku itu adalah perilaku yang sangat tidak baik kan? Seperti itu. Ini berapa ancamannya ini? 1, neraka jahanam. Yang kedua, laknat Allah. Yang ketiga, kekal di dalamnya. Ini kan bagaimana Tuhan? Waspada ya. Orang-orang munafik. Baik, sampai sini ada yang sampaikan?
Dan lanjut Pak Manto. Keadaan kalian, wahai orang-orang munafik dan musyrik, adalah seperti orang-orang sebelum kalian. Mereka lebih kuat dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada kalian. Maka mereka telah menikmati sebagian mereka, lalu kalian juga telah menikmati bagian kalian sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian menikmati bagian mereka, dan kalian berbicara tentang hal yang batil sebagaimana mereka pun berbicara tentang yang batil. Mereka itu adalah orang-orang yang gugur amal perbuatannya di dunia dan akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Flashback kemudian diberikan contoh, ya kan? Keadaan orang-orang munafik dan muncul orang-orang musyrik. Memang di ayat ini kan muncul di awal-awal kan, terkait dengan perang kan, ada orang musyrik, ada orang kafir, ya kan? Orang munafik. Nah, di sini disebutkan, keadaan orang-orang munafik dan orang musyrik seperti keadaan orang-orang yang sebelum kamu. Siapa orang sebelum kamu ini? Kaum-kaum yang dulu. Kaum Nabi terdahulu, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, segala macam itu. Mereka lebih kuat. Ya kan? Mereka lebih kuat. Mereka lebih banyak harta benda. Ingat ya, jangan diukur dengan ukuran kita. Mereka jelas tidak punya handphone. Ya kan, kaum terdahulu. Tapi teknologinya pada saat itu mungkin lebih baik daripada teknologi yang sekarang. Ya jangan disamakan, maksudnya alat teknologinya jangan disamakan, tapi ilmunya itu yang menarik. Ya, seperti bagaimana cara mengangkat batu yang sebesar itu ke atas piramid. Ya itu kan yang disinyalir dengan menggunakan air, jadi di air diangkat gitu. Itu ilmunya. Ya, jadi jangan mengira orang dulu itu seperti yang kita gambarkan. Enggak, mereka lebih daripada kita, lebih kuat dari secara fisik, hartanya lebih banyak. Terus dan harta benda dan anak-anaknya lebih daripada saat ini. Artinya bekal mereka juga banyak, lebih banyak daripada kita mungkin. Ya. Maka mereka telah menikmati bagian mereka dan kamu telah nikmati bagianmu. Artinya hidup di dunia masing-masing dengan segala fasilitas sudah Allah berikan masing-masing. Ya. Sebagaimana menikmati bagiannya, dan kamu membicarakan hal yang batil sebagaimana mereka membicarakannya. Di dunia yang berbeda, tetapi perilakunya apa? Sama di satu titik itu. Sama saja di sana juga ada hal yang seperti ini, di sini juga sama dengan hal seperti ini. Entah dulu bagaimana caranya orang wanita, atau seperti yang disampaikan oleh Handika tadi, bagaimana wanita berbuat kemunafikan. Sedangkan kita tahu betul, mungkin zaman dahulu wanita itu sangat tertutup misalkan. Ya. Hal yang sama itu sama-sama membicarakan yang batil sebagaimana mereka membicarakannya. Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan akhirat, dan mereka itulah yang rugi. Baru terakhirnya disebutkan, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kita di sini dimaksudkan untuk mengambil pelajaran dari pengalaman itu. Ya, tahu? Agar tidak seperti mereka. Itu ya. Paham sekiranya ayat ini ya? Seperti itu ya? Ini apa ya? Jadi sama saja, enggak itu aja, kebatilan ini sama saja dimanapun masanya.
Walaupun objek kebatilannya, objek kemunafikannya berubah-berubah. Ya sekarang itu tadi, seperti yang kita sampaikan. Dunia kita sudah menambah satu lagi, yaitu dunia maya. Ya itu yang harus kita waspadai. Semua sifat dan di dalam Al-Quran tidak kejelekan-kejelekan ya, waspada yang perlu kita tablis iblis itu tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya juga. Ya itu ya, waspada. Sekiranya kita tidak ada kepentingan untuk scroll, jangan scroll. Ya, seperti itu ya. Baik, sampai sini ada yang tanya kan? Ditutup dengan hati-hati, orang yang rugi loh mereka itu. Orang yang rugi, sudah diberi banyak hal, sudah diberi di depan sini sudah lebih kuat, lebih banyak harta, lebih anak-anak, diterjemahkan di sini juga banyak, ya kan? Hartanya banyak, kekuasaan, apalagi kenikmatan, sawah sembarangan aja deh, pokoknya kenikmatan. Tapi mereka berbuat yang batil. Seperti itu ya. Andi nggak ada siapa kan? Banyak apa talk show, podcast, debatan itu sebenarnya apa ya? Membahas sesuatu yang sedang viral atau trending gitu. Ujung-ujungnya nggak ada kesimpulan. Nggak ada kesimpulan. Coba kita udah berapa tahun dipermainkan oleh house production dari apa acara yang mereka sudah settingkan, apa sih nangis-nangis itu istrinya kabur itu loh, berapa tahun yang lalu itu kan, ternyata apa itu settingan. Termehek-mehek. Iya itu ya salah satunya, nggak tahu mungkin yang apa lihat setannya juga apa settingan juga itu mungkin. Ya berapa tahun sudah tersihir dengan seperti itu. Iya kan? Settingan semua kan itu. Lah, mikirnya kan itu, variabelnya bukan bener salah. Ujung-ujungnya ke uang. Nggak penting salah bener. Talk show debat itu mungkin di belakang layar tuh udah di ini. Setting. Nanti pokoknya harus seru. Seperti itu. Nih, jadi waspada bener. Gimana kita mengantisipasi hal itu? Coba. Bener nggak ayo kemarin apa waktu acara termehek-mehek itu? Kita kadang-kadang terpancing nggak? Terpancing aduh seperti itu. Nah settingan itu dibujui. Ya. Lambat laun juga ketemu kok. Lah. Ini pemerannya kok sama ya. Ya. Kalau kita mau introspeksi, kita perhatian, titiknya, oh pemerannya kok sama. Coba ndak ada kemampuan untuk itu kita, kemampuan untuk melihat, kembali lagi muhasabah kan, melihat kemudian mengkoreksi. Monef, apa monef itu? Monitor dan evaluasi ya itu kan, melihat dan mengevaluasi. Loh ini kok ini ya kan, di luar ke dalam. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Loh, Jumat ini Pak Manto puasa? Udah bos. Rezeki anak soleh. Alhamdulillah. Ya ini waspada ya. Waspada betul ini. Coba sekarang adakah kejadian seperti itu? Banyak coba. Iya kan ya Allah di media sosial itu kurang apa itu. Daripada Pak Chandra yang suka lihat Pak Bambang, ya kan? Andika yang suka lihat apa Andika? Saya yang suka lihat Pak Faiz, ya kan? Komentarnya itu paling segitu. Ya. Tapi yang apa yang bener-bener itu komentarnya banyak kan.
Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang sampaikan? Kita tambah satu lagi. Lanjut apa tuh? Oh, dia. Oh. Dengan peringatan sama yang zaman-zaman dahulu itu ternyata lebih kuat ya dari yang sekarang itu. Sama hartanya kan lebih banyak juga yang dibanding sekarang itu. Terus berarti bukan jaminan untuk kita jadi selamat gitu yang pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Terus bagaimana caranya untuk kita biar agar selamat? Seperti yang disampaikan tadi sama Pak Wawan. Ayo kita kembalikan alat ukur kita. Kembalikan kemampuan kita untuk membaca Al-Quran ini. Iya, Al-Quran ini harus bagaimana caranya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu saja. Karena apa? Karena ngeri seperti ini ya. Ngeri sebenarnya. Bagaimana kita memahami Al-Quran, bagaimana kita memahami Sunnah, ini yang bisa menuntun kita memang. Tidak ada cara lain kecuali kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Baca saja. Ini kan baca saja. Dalam tanda kutip tagih bahwa ini adalah kemujizatan dari Allah. Tagih pada Allah, ya Allah mana kemujizatannya? Saya baca tidak paham-paham ya kan. Ya, baca aja. Dibaca juga bisa dapat kita selamat gitu. Dibaca saja. Dibaca saja. Insya Allah. Nah, makanya itu kita yakin bahwa ini tuh mukjizat. Mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bisa dirasakan oleh umatnya sepanjang masa. Kan mukjizat nabi-nabi terdahulu satu waktu laut terbelah, ya generasi laut terbelah yang lewat itu yang merasakan. Setelah itu generasi berikutnya kan tidak merasakan. Bener kan? Untanya Nabi Soleh, ya sudah itu banjir ya saat itu tok. Setelah itu kisah-kisahnya tok. Ya kan? Kita yang benar, bulan terbelah emang zaman dulu, zamannya Rasulullah. Tapi ini mukjizat. Nikmat dibaca aja. Baca aja. Nemu. Iya kan, baca aja. Ya Allah seperti apa ini? Membaca tanpa memaknai. Oh iya, memaknai. Lah, mana biasanya cuma hanya membaca, kadang kan yang apa namanya tidak ada artinya. Udah. Dia baca dan baca artinya. Karena bagaimanapun Al-Qur'annya adalah dalil atau petunjuk. Bagaimana kalau kita memahami petunjuk kalau tidak ngerti artinya? Baca aja, walaupun terjemahan baca aja. Ingat-ingat bahwa ini adalah mukjizat, ya kan? Baca aja, insya Allah nemu. Ingat lagi janjinya Allah melalui Rasulnya. Kalau kamu mendekat satu langkah, aku akan mendekat sekian langkah. Kamu mendekat dengan cara berjalan, aku mendekat dengan cara berlari. Ya kan? Allah seperti itu. Kalau kita berusaha sedikit, Allah bukan jalan gitu, malah lebih banyak. Seperti itu. Berarti kalau ada orang Islam memohon, ya Allah tunjukkanlah, berilah petunjuk, itu aneh berarti. Hah? Ya enggak aneh. Kita punya berarti hanya belajar. Ya, dianya sendiri yang tidak belajar kan. Sudah ada petunjuknya. Iya kan? Oh iya. Bila petunjuk atau memahami seperti itu, baca aja. Ya kan? Itulah salah satu bentuk, kalau kita ya, bentuk keadilan kita terhadap Allah. Nanti Allah akan menunjukkan keadilannya pada kita. Ya kan? Keadilan kita menempatkan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai mukjizat. Ini luar biasa ini. Begitu gelap ya, kita nggak tahu apa-apa. Kemarin saya sedang kemarin ikut kegiatan sidang terbuka. Sidang terbuka itu adalah mahasiswa doktor yang mau lulus. Sidang terbuka.
Ada 8 penguji, semuanya profesor. 6 yang kenal, 2 yang nggak kenal, ya kan? Ini luar. Dia ngomong segala macam, diuji segala macam. Yang menjadi kesimpulannya setelah penelitian 3 tahun, kembali ada di Al-Quran. Oh, ternyata dia menguji suksesi. Suksesi itu bagaimana cara family business, bagaimana cara menurunkan bisnis dari generasi pertama ke generasi kedua. Itu beda kan itunya apa? Zamannya udah beda kan? Seperti kita kan, zamannya berbeda. Yang generasi tua itu maunya otokrasi itu punya thread gitu kan, satu arah. Yang generasi berikutnya maunya demokrasi. Jangan gitulah, ayo ngomong. Ya kan, ayo ngomong. Kuncinya di tengahnya, yang menemukan adalah satu etika, nilai budaya, ya kan? Artinya semuanya ada dalam Islam. Dia meneliti 3 tahun, saya lihat ada 4 kunci. Ini ada di dalam Islam, ada di dalam hadis. Gitu. Ya jadi nemu baca aja. Jadikan, bukan jadikan, ini janjinya Allah, ini adalah mukjizat ini. Ya kan? Jangan jadikan ini menjadi bukan mukjizat, ini malah salah. Kenapa kita kok malah kalah dengan orang-orang yang dalam tanda kutip paranormal? Menjadikan ayat Allah sebagai sarana untuk negatif. Kita malah takut malah menggalinya. Benar enggak? Ada tuh yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk hal negatif kan? Banyak kan? Mereka loh berani. Kenapa kita enggak berani? Baca aja. Kadang kita cuma membaca tanpa memahami, kadang takut takut salah. Baca aja. Karena tujuan Al-Quran, fungsi Al-Quran diturunkannya satu, petunjuk udalil mutakin. Yang kedua, Al-Furqan, pembeda. Yang ketiga, Asyifa, penyembuh. Ini 3 ini, terutama puncak Al-Quran. Jadikan Al-Quran ya sebagai ini. Bagaimana cara menjadi petunjuk kalau tidak tahu isinya? Bagaimana cara pembeda? Bagaimana cara men-screening sesuatu kalau kita tidak tahu? Latar belakangnya Mas Komar misalkan. Bagaimana SOP-nya OK, kan jenengan tahu. Kalau saya masuk ke sana, tidak tahu SOP-nya, pasti salah kan? Nah itu. Bagaimana cara membedakan itu kalau nggak tahu ilmunya. Dan kembali ke sini, asyifa ini cenderung kepada muhasabah. Iya. Baca aja. Yakini itu sebagai mukjizat. Entahlah, itulah ini mukjizat. Baca aja. Insya Allah nemu. Dan artinya, terutama itu. Dan artinya, karena ini tidak akan jadi 3 hal utama yang Al-Quran yang harus dilakukan ini sebagai etika ini tidak akan terwujud kalau kita tidak tahu artinya. Dan harus dengan guru ya, atau dengan baca aja. Sekarang guru itu sudah bergeser, Zan. Artinya guru virtual boleh virtual. Artinya di medsos, di YouTube yang tadi cari guru. Nah, sekarang AI, terus pada juga AI, ya kan? Seperti itu. Cari aja ilmunya. Allah itu yakini itu, Allah itu sangat suka dengan usaha hambanya itu. Janjinya Allah apa? Kamu bergerak sedikit, saya bergerak banyak. Kamu mau bersyukur sedikit, bersyukur terkait dengan Al-Quran, memperlakukan Al-Quran sebagaimana mestinya. Ya wes, saya mau baca, bismillah, 1 hari, 2 ayat, 3 ayat, sekaligus artinya. Allah pasti memberikan banyak nanti kesempatan. Ya kan? Yang di 1 hari itu seakan-akan kita tidak ada waktu.
evaluasi 3 bulan, kita bisa menyelesaikan 10 lembar, santai. Nggak terburu-buru, nggak seperti sebelumnya. Iya, ya, asalnya gini tuh. Ini adalah mukjizat ya Pak Manto ya. Itu. Ini mukjizat. Baca saja. Kita sudah dimudahkan dengan terjemahannya ini. Baca saja. Iya kan? Loh, itu nggak diambil. Loh, ambil dulu. Ngawali. Ayo ambil. Baik, itu ya. Jadi, kita sampai ayat mana nih? 69 dulu ya. Kita tutup di 69, bisa kita lanjutkan 70. Jadi pahami itu ya, baca saja. Karena kan kita kan di framing kalau kita cuma bacain tanpa guru kan nanti bakalan sesat kan gitu di framing sama orang-orang. Nah, akhirnya kita males baca dan gitu. Itu kurang pas. Baca saja. Baca aja ya. Baca saja. Ketika Anda tidak tahu. Di ayat berapa itu? Pak Manto apa? Di Al-Baqarah. Bukan Al-Baqarah. Yang taruhlah sebagian besar di ayat Al-Quran itu isinya ayat muhkamat daripada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu dibaca tok itu paham. Seperti An-Nisa 13 Pak Manto ya? Masa harus pakai guru untuk mengartikan ayat 13 Pak Manto aja paham kok. Iya kan? Seperti itu kan? Iya kan? Sederhana itu. Tapi ada bagian-bagian yang harus kita berguru. Dan sebagian itu kecil. Itu Al-Quran yang sebenarnya kecil sebagiannya itu. Nah kalau sudah seperti ini cari gurunya. Jangan terus mempermasalahkan yang kecil. Akhirnya yang besar ini tidak terpegang. Iya kan? Ada memang ayat-ayat Al-Quran itu kita butuh untuk berguru. Ada memang. Tapi tidak semuanya itu dibaca. Arti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Gampang itu ya. Pak Manto ya? Baca saja. Luar biasa itu ya. Baca. Kita kunci kita itu membaca ya. Dalam? Nggih. Seperti yang pernah saya alami. Nggih. Saya dulu itu nggak ngerti nih. Ngaji kak iso wangele. Akhirnya terus males. Yes. Sampai pensiun itu umur 55 itu. Setelah pensiun kok lihat anak-anak kecil-kecil ngaji. Ada yang saya pentil-pentil motor saya. Dia berbelas kak ngerti. Terus pikiran saya harus bisa. Saya harus bisa. Kemauan yang tadi. Saya harus bisa. Ya sembuh. Engkau waktunya juga gak ngerti ini pola itu. Umur 55 pensiun. Tidak ada moco. Turunnya tuh kok iso gandeng. Gak iso belas. Terus tambah lama ya rekenai dapat hidayah dari terus akhirnya saking seneng ya terus gak petunjiku bener apa salah pokoknya moco iso sasak kayak terus saulan iso katam saya guru belajar walaupun plegak-plegak ya tambah lama diperbaiki tanya sini terus ketemu Pak Mukim itu ini Pak ya itu baru terus yang bener itu ya apa kudunya ya walaupun sampai sekarang ya enggak terlalu terus bener kabeh mesti ada yang kelewatan kadang kita yang zalim terhadap diri kita sendiri ya kan artinya tidak menempatkan Allah sebagaimana zat satu-satunya zat yang patut disembah. Kan kalimat syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan sebenarnya memberikan informasi kepada kita. Tuhan itu banyak sekali.
Tapi yang patut disembah hanya ini. Iya kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Iya kan? Banyak tuh hanya ini. Hanya kita kurang pas dalam menempatkan ini yang benar, Allah yang benar itu kurang pas. Karena apa ya? Karena kebodohan kita, kejahilan kita, kemalasan kita. Itu bahan muhasabah bagi kita. Muhasabah. Tanpa ini kita pasti benar terus seperti setan. Iya kan? Nggak mungkin salah. Itu ya setelah kita belajar ya ini kayak gini dengan santri sudah lama kan udah yang ada sing kapal-kapal tuangnya cuman sudah bisa menyimpulkan bahwa semua manusia itu mestinya dalam menjalankan aspek kehidupan ikut ini. Bener. Sing sepele lho ditulis nanti. Apalagi yang berat-berat sampai ilmu tinggi ada di sini. Jadi ya hanya tahu sebagian aja. Ngapal sak kabeh gak iso. Baik, alhamdulillah. Ya, kurang lebih saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.